Gue tanya nih, pernah ngerasa kayak hidup lo stuck? Duit seret, peluang nihil, usaha mentok, doa udah kenceng, tapi tetap aja kayak lagi dihukum semesta. Udah ngelakuin segalanya, tapi tetap aja nggak ada yang jalan. Kalau lo ngerasa relate, fix. Ada yang salah sama cara lo bersinkronisasi sama hukum semesta. Bukan yang ngalir, malah mental terus. Bukan karena nasib apes, tapi karena ada sesuatu yang ngeblok rezeki lo dari alam semesta. Jadi, sebelum lo nyalahin takdir atau mikir ini ujian, mending lo simak baik-baik. Karena kali ini kita bakal ngebongkar 3 kesalahan fatal yang bikin karunia semesta ke lo tuh kehalang. Tapi sebelum masuk ke dalam ilmunya, buat lo yang baru nyasar ke channel ini, selamat datang. Channel yang bakal bikin lo sadar kalau hukum semesta itu beneran ada. Tak terlihat, tapi nyata dan mengikat. Jadi, kalau lo mau hidup selaras sama semesta, tarik rezeki lebih gampang, dan jalan hidup lebih enteng, jangan lupa subscribe. Siapa tahu ini jadi ilmu yang akhirnya bikin hidup lo berubah total. Oke, balik ke topik. Dari dulu, leluhur kita udah ngasih petunjuk tentang aliran energi dan hukum keseimbangan semesta. Bukan cuma lewat ajaran spiritual, tapi juga dalam filsafat, sejarah, dan hukum alam yang udah berlangsung ribuan tahun. Masalahnya, banyak yang masih buta dan nggak sadar mereka melanggar hukum ini. Dalam kitab-kitab kuno dan ajaran para wali, rezeki bukan sekadar uang atau harta, tapi bentuk aliran energi yang bergerak sesuai frekuensi dan vibrasi kita. Kalau frekuensi kita rendah, ya jelas aliran itu bakal mandek. Mau bukti? Dulu para pedagang Nusantara bisa kaya raya tanpa modal besar. Mereka ngerti cara nyelarasin energi mereka sama hukum semesta. Bukan sekadar jualan, tapi mereka mainin energi, niat, dan mindset. Tapi sekarang, banyak orang sibuk kerja rodi ngejar dunia, tapi lupa sinkronisasi sama hukum alam. Alhasil, hasilnya nol besar. Nah, di video ini kita bakal bongkar akar masalahnya. Apa aja 3 kesalahan fatal yang bikin rezeki lo kehalang, dan yang lebih penting, gimana cara ngebenerinnya? Siap? Pegang kopi, rebahan boleh, tapi otak harus nyala. Karena habis ini, gua jamin cara pandang lo ke rezeki bakal berubah total. Dengerin baik-baik, rezeki itu bukan sekadar angka di rekening, tapi bentuk energi yang ngikutin hukum alam. Gak percaya? Coba kita balik ke belakang. Dulu, orang-orang Nusantara itu paham banget sama konsep keseimbangan energi. Makanya, nenek moyang kita gak pernah takut miskin. Mereka ngerti cara ngalirin energi rezeki, bukan cuma ngejar duit buta. Lihat aja kerajaan-kerajaan besar di Nusantara dulu. Majapahit, Sriwijaya, Demak, Samudra Pasai. Mereka kaya raya, dagangannya nyebar ke seluruh dunia. Tapi lo pernah dengar mereka ngemis rezeki? Enggak, kan? Karena mereka paham cara nyelarasin diri sama hukum semesta. Nah, salah satu hukum semesta yang sering banget dilanggar orang zaman sekarang adalah hukum keseimbangan. Dalam bahasa spiritual, ini mirip kayak konsep karma dan resonansi energi. Gampangnya, semesta itu kayak cermin. Apa yang lo kasih ke dunia, itu juga yang bakal balik ke lo. Makanya, kalau lo sering merasa dunia nggak adil, mungkin lo yang nggak ngasih energi yang seimbang ke semesta. Dulu, para saudagar Nusantara nggak cuma jual barang, tapi juga jual energi positif. Mereka berdagang dengan hati, dengan niat baik, dan selalu ngasih lebih dari yang diminta. Hasilnya, rezeki ngalir deras bandingin sama sekarang. Orang sibuk cari cuan instan, pengen kaya cepat, kerja keras mati-matian, tapi lupa ngejaga keseimbangan energi. Jadinya, rezeki seret, hidup capek, duit numpang lewat. Dalam Islam sendiri, konsep ini udah jelas. Nabi Muhammad SAW pernah bilang, barang siapa yang mempermudah urusan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Artinya, lo nggak bisa cuma fokus ambil, tapi lupa buat ngasih. Hukum ini juga ada dalam ajaran leluhur Jawa. Urip iku urup, hidup. Itu harus bisa menerangi, maksudnya, kalau lo hidup cuma buat diri sendiri, cuma mikirin keuntungan pribadi, lo bakal kehilangan esensi hidup. Makanya banyak orang udah kaya tapi tetap ngerasa kosong dan gak puas. Jadi,
Kesimpulannya, kalau lo mau rezeki ngalir lancar, lo harus ngerti cara main sama hukum semesta. Dan salah satu caranya, hindarin 3 kesalahan yang bakal kita bahas berikut ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Apa aja 3 kesalahan fatal yang bikin rezeki lo seret, walaupun lo udah usaha mati-matian? Niat lo kacau, getaran energi lo rusak. Dengerin baik-baik, semesta itu bukan ATM. Lo gak bisa maksa dia ngeluarin duit kalau lo sendiri gak ngerti cara kerjanya. Masalah utama orang zaman sekarang, niat mereka buat cari rezeki itu kacau balau. Banyak yang kerja cuma buat dapat duit doang tanpa ada niat baik di baliknya. Hasilnya, duit ada, tapi hati gak tenang. Karena apa? Karena niat lo gak sinkron sama hukum semesta. Analoginya gini, semesta itu kayak radio frekuensi. Kalau lo nyetel ke gelombang yang salah, ya lo bakal dapet sinyal yang salah juga. Coba deh perhatiin orang-orang yang sukses besar. Mereka nggak cuma kerja buat duit, tapi buat manfaat. Mereka ngerti bahwa uang itu cuma efek samping dari value yang mereka kasih ke dunia. Di Islam, niat juga jadi hal yang paling penting. Nabi Muhammad SAW bilang, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Kalau niat lo kerja cuma buat numpuk harta tanpa mikirin manfaat buat orang lain, ya siap-siap aja rezeki lo kehalang. Rezeki itu energi, dan energi itu harus ngalir. Jadi, solusinya, riset niat lo. Jangan kerja cuma buat kaya, tapi buat jadi manfaat. Begitu niat lo lurus, semesta bakal ngasih jalannya sendiri. 2. Lo pelit, padahal hukum semesta itu memberi dulu, baru menerima. Nah, ini kesalahan klasik. Banyak orang pengen kaya tapi pelitnya minta ampun. Gak mau berbagi, takut rugi, maunya dapat terus tapi gak pernah ngeluarin. Padahal hukum semesta itu simple. Lo harus kasih dulu, baru bisa dapat lebih banyak. Coba lo perhatiin pohon mangga. Dia gak pernah takut kehabisan buah walaupun buahnya diambil orang. Kenapa? Karena dia tahu selama dia terus tumbuh dan berbunga, buah bakal terus ada. Tapi manusia takut banget ngeluarin. Udah tahu rezeki itu energi tapi malah ditahan-tahan. Ya jelas mandek. Makanya ada hukum semesta yang bilang, apa yang lo keluarkan bakal balik ke lo dengan cara yang gak terduga. Di Islam, zakat dan sedekah itu bukan buat ngurangin harta tapi buat ngebuka pintu rezeki. Pernah dengar cerita orang yang tiba-tiba dapat rezeki tak terduga setelah sedekah? Itu bukan kebetulan. Itu hukum semesta yang jalan. Jadi, kalau lo merasa rezeki lo seret, coba introspeksi. Udah seimbang belum antara yang lo dapet sama yang lo kasih? Mulai dari hal kecil. Bantu orang, berbagi ilmu, atau minimal senyum ke orang lain. Lo bakal kaget sendiri lihat gimana semesta balas kebaikan lo. 3. Lo lawan aliran semesta. Maksa yang gak sesuai takdir. Lo pernah gak sih ngotot pengen sesuatu, tapi makin lo kejar makin jauh? Makin lo paksa, makin susah dapetnya. Ini kesalahan banyak orang. Mereka lawan arus, padahal semesta udah ngasih tanda. Kadang semesta tuh udah nunjukin jalannya. Tapi karena ego kita tetap maksa yang lain. Akhirnya, capek sendiri. Misalnya lo kerja mati-matian di bidang yang sebenarnya lo gak suka. Cuma karena lo pikir di situ duitnya banyak. Tapi hasilnya, mental, capek, stres, duit gak seberapa. Hukum semesta tuh kayak sungai. Lo bisa ngikutin arusnya dan sampai ke tujuan dengan santai, atau lo bisa lawan arus dan capek sendiri. Dalam Islam, ini mirip sama konsep tawakal dan ikhlas. Lo boleh usaha, tapi kalau udah mentok, ya udah. Pasrah dan biarin semesta yang jalan. Coba pikir, mungkin selama ini lo gagal bukan karena lo kurang usaha, tapi karena lo salah arah. Jadi gimana solusinya? Belajar buat baca tanda-tanda semesta. Kalau ada pintu yang terus ketutup, mungkin itu emang bukan jalan lo. Coba cari pintu lain yang lebih gampang dibuka. Oke. Itu dia 3 kesalahan fatal yang bikin rezeki lo seret. Tapi jangan panik dulu, karena setelah ini gue bakal kasih cara buat ngebenerinnya. Sekarang lo udah tahu 3 kesalahan fatal yang bikin rezeki lo seret. Tapi gimana cara benerinnya? Santai, di bagian ini gue bakal kasih cara konkret buat ngebuka blokade energi rezeki lo dan nyelarasin diri sama hukum semesta. Gak pakai ribet, langsung gas. Tuh, riset niat dan sinkronkan dengan energi semesta lo. Ingat kan, niat itu frekuensi. Kalau
Lo niatnya bener, energi semesta bakal ngikut. Jadi, sekarang cek ulang niat lo dalam cari rezeki. Jangan kerja cuma buat duit, tapi buat manfaat. Jangan bisnis cuma buat cuan, tapi buat ngebantu orang. Praktiknya gimana? Ubah mindset dari, gimana caranya gue dapat lebih banyak? Jadi gimana caranya gue bisa ngasih lebih banyak? Sebelum mulai kerja, set niat lo. Hari ini gue kerja buat ngasih value ke dunia. Fokus ke impact, bukan ke uangnya. Uang itu efek samping dari value yang lo kasih. Kalau lo udah sinkron sama energi semesta, rezeki bakal ngalir lebih lancar. Lo nggak perlu ngejar, lo bakal ditarik sendiri ke jalur yang tepat. 2. Buka keran energi dengan memberi and berbagi. Lo tahu nggak? Air yang diam di satu tempat lama-lama bakal keruh. Sama kayak energi rezeki. Kalau lo pelit dan takut ngeluarin, ya lama-lama mandek. Makanya, buka keran energi lo, sedekah. Ini bukan sekadar ibadah tapi hukum semesta. Lo ngasih, semesta bakal ngasih balik ke lo dengan cara yang gak lo duga. Bantu orang lain tanpa ngarep balasan. Rezeki lo bukan dari mereka, tapi dari semesta. Mulai berbagi ilmu, tenaga atau waktu. Jangan takut rugi karena hukum semesta bakal ngembaliin semua yang lo keluarin berkali-kali lipat. Coba deh praktekkan ini selama 7 hari dan lihat apa yang terjadi. Gue jamin pasti ada hal tak terduga yang terjadi. Sinkronisasi dengan aliran semesta, ikuti tanda-tanda and jangan maksa. Pernah nggak sih lo udah usaha mati-matian tapi malah mentok terus? Nah, bisa jadi lo lagi ngelawan arus semesta. Solusinya, belajar baca tanda-tanda semesta dan jangan maksa yang bukan buat lo. Kalau satu pintu ketutup terus, mungkin itu bukan jalan lo. Coba cari jalur lain yang lebih gampang. Jangan terlalu keras kepala ngejar sesuatu yang bikin lo capek mental. Kalau lo udah usaha maksimal tapi tetap nggak jalan, mungkin semesta punya rencana lain yang lebih baik buat lo. Latih intuisi and kepekaan spiritual lo. Semesta selalu ngasih petunjuk, tapi seringkali kita yang nggak peka. Cara latihan, luangkan waktu buat refleksi. Diam sebentar, dengerin hati lo. Kalau lo tenang, lo bakal lebih mudah baca arah yang semesta kasih. Sekarang lo udah punya 3 kunci buat ngebuka blokade rezeki lo. 1. Riset niat, sinkronisasi dengan energi semesta. 2. Buka keran energi, mulai berbagi and memberi. 3. Ikuti aliran semesta. Jangan maksa, baca tanda-tanda. Kalau lo beneran praktekin ini, gue jamin dalam waktu dekat bakal ada perubahan besar di hidup lo. Tapi tunggu dulu. Gimana cara menerapkan ini di kehidupan sehari-hari? Gue bakal kasih lo teknik praktisnya di bagian selanjutnya. Oke, lo udah paham konsep dan hukum semesta yang ngeblok rezeki lo. Sekarang kita langsung masuk ke praktek lapangan. Gak pakai teori doang, tapi cara konkret yang bisa lo jalanin mulai sekarang. Teknik rekalibrasi energi, ubah frekuensi. Diri dalam 7 hari. Lo pernah lihat radio? Kalau channelnya nggak pas, suaranya bakal kresek-kresek. Nah, energi lo juga gitu. Kalau frekuensinya nggak pas, rezeki yang semesta kirim bakal mental. Caranya, lakuin ini selama 7 hari. Pagi hari, begitu bangun langsung ucapin, Alhamdulillah rezekiku hari ini berlimpah dan penuh berkah. Jangan cek HP dulu. Siang hari, di tengah kesibukan, tarik napas, tenangin diri, dan ulangi afirmasi. Gue selalu dalam kelimpahan dan keberlimpahan selalu datang ke gue. Malam hari, sebelum tidur tulis 3 hal baik yang lo syukuri hari itu. Fokus ke hal kecil juga boleh. Yang penting, ubah energi lo ke mode syukur, bukan mode kekurangan. Lakuin ini 7 hari, dan lihat apa yang berubah. 2. Teknik, buka keran, rezeki. Jangan takut ngasih, justru itu kunci. Ingat, uang, energi, dan keberuntungan itu kayak air. Kalau lo tahan terus malah mampet. Makanya, lo harus latihan membuka keran energi. Langsung praktek. Sedekah tanpa mikir, jangan tunggu. Kayak dulu, mulai dari nominal kecil tapi rutin. Kasih sesuatu ke orang lain tanpa alasan. Bisa barang, makanan, atau sekadar senyum. Semesta selalu nyatet. Bantu orang lain, walau cuma kasih ide atau tenaga. Setiap energi yang lo keluarin, bakal balik dalam bentuk lain. 3. Teknik tanda semesta, belajar PKN baca petunjuk. Hidup lo banyak drama, usaha lo mentok, sering ngalamin kebetulan aneh, itu bukan kebetulan. Itu kode semesta.
Cara latih kepekaan, mulai perhatiin kebetulan yang sering kejadian di hidup lo. Bisa nama yang muncul berulang kali, angka yang sering lo lihat, atau perasaan aneh pas di suatu tempat. Tulis di jurnal setiap kejadian aneh yang bikin lo mikir. Bisa jadi itu pertanda dari semesta. Latih intuisi lo. Duduk tenang beberapa menit tiap hari, tarik napas, dan tanyain ke diri sendiri. Apa yang semesta coba kasih tahu ke gue? Makin sering lo lakuin, makin peka lo baca arah hidup lo. Kalau lo beneran praktekin 3 teknik ini selama 7 hari, gue jamin sesuatu yang baru bakal terjadi dalam hidup lo. Dan ingat, hukum semesta selalu jalan, tinggal lo mau sinkron atau terus ngelawan, masih mau terus ngalamin blokade rezeki atau udah siap masuk ke aliran keberlimpahan? Pilihan ada di tangan lo. Jadi sekarang lo udah paham kan, kenapa rezeki lo seret dan gimana cara ngebukanya? Kesalahan-kesalahan yang ngeblok rezeki lo, mindset miskin. Lo fokus ke kurangnya, bukan ke peluangnya. Energi negatif, lo dipenuhi iri, marah, takut, dan gelisah. Ngelawan arus semesta, lo ngejar yang gak seharusnya lo kejar. Cara buka blokade rezeki lo, sinkronisasi energi and mindset, ubah niat, tarik rezeki dengan vibrasi positif, buka keran energi, mulai berbagi, sedekah, dan bantu orang tanpa mikir untung rugi. Baca tanda semesta, jangan ngotot di jalan yang mentok, belajar peka terhadap petunjuk dari semesta, dan yang paling penting, jangan cuma ngerti doang, tapi lo harus praktek. Challenge buat lo, lakuin 3 teknik ini selama 7 hari dan lihat sendiri hasilnya. Gue berani jamin, kalau lo bener-bener jalanin, hidup lo bakal berubah ke arah yang lebih baik. Hukum semesta tuh beneran jalan, gak peduli lo sadar atau enggak. Yang jadi pertanyaan, lo mau tetap jadi korban hukum semesta atau lo mau jadi pemain yang paham cara mainnya? Kalau lo mau menguasai algoritma semesta buat hidup lo sendiri, gue bakal bahas lebih dalam lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena hukum semesta juga bilang, semakin lo berbagi ilmu, semakin banyak keberkahan yang lo dapet. Komen di bawah, mana teknik yang mau lo coba duluan? Atau mungkin lo pernah ngalamin pengalaman aneh soal rezeki? Kita bahas bareng di kolom komentar. Gue pamit dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ingat, ini bukan sekadar skrip biasa, tapi ini adalah peta kesadaran. Lo baru aja belajar hukum semesta yang sebenarnya. Lo bisa terus hidup dalam ilusi keterbatasan, atau mulai ngejalanin hidup dengan algoritma semesta yang benar.